Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian beserta adik-adik yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa bertemu pada kesempatan ini, sekaligus insyaallah nanti akan ada santunan dan takbir. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tidak panjang lebar insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang keutamaan menyantuni anak yatim menurut Islam. Yang pertama, keutamaannya adalah dijamin akan masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang memelihara anak yatim di antara umat muslimin, memberikan mereka makan dan minum, pasti Allah memasukkannya ke dalam surga, kecuali ia melakukan dosa yang tidak diampuni, yaitu dosa syirik maksudnya. Di hadis riwayat Tirmidzi dari Ibnu Abbas. Jadi saya ulangi lagi, orang-orang yang memelihara anak yatim di antara umat muslimin, memberikan mereka makan dan minum, pasti Allah memasukkannya ke dalam mana Bu? Surga, kecuali ia melakukan dosa yang tidak diampuni. Dosa apa? Dosa syirik kepada Allah. Kemudian keutamaan menyantuni anak yatim yang kedua adalah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah SAW, Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi memberikan pertolongan kepada saudaranya, ya, terutama juga teman ini adalah anak yatim, ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup ini bukan individualis. Hidup ini kita bukan enak sendiri, tetapi hidup ini adalah kita bersama-sama saling menolong antara satu dengan yang lainnya. Karena ini adalah jembatan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah keutamaan menyantuni anak yatim, terhindar dari siksaan di akhirat. Di akhirat siksaan apa Bu? Sing berat Bu? Ya ibu-ibu. Di akhirat siksaan apa yang paling berat? Neraka. Siksaan neraka. Ya. Disampaikan di dalam hadis juga, demi yang mengutusku dengan hak, itu kata Rasulullah, Allah tidak akan menyiksa pada hari kiamat nanti orang yang menyayangi anak yatim, lemah lembut pembicaraan dengannya, serta menyayangi keyatiman serta kelemahannya. Jadi demi yang mengutusku dengan hak, Allah tidak akan menyiksa pada hari kiamat nanti orang yang menyayangi anak yatim. Jadi yang sayang kepada anak yatim, ya Allah tidak akan menyiksa pada hari kiamat kelak.
Tidak hanya menyayangi, juga lemah lembut berbicara kepada mereka, ya, serta menyayangi keyatiman serta kelemahannya. Pasti ada kekurangan. Siapapun manusia, bukan hanya anak yatim, mesti ada kekurangan. Jadi menyadari kekurangannya, ya, bukan malah menyiksanya, naudzubillah dzalik, bahkan menghardiknya. Ya, tidak boleh menghardik. Ya. Jadi hadis riwayat Tabrani dari Abu Hurairah. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah keutamaan menyantuni anak yatim itu berkesempatan menjadi teman Rasulullah di surga. Okay. Mau menjadi temannya Rasulullah di surga? Ibu-ibu mau? Ya, kalau dekat dengan Rasulullah, wah, jaminan sudah. Sampai Rasulullah mengatakan, aku dan orang yang mengasuh atau memelihara anak yatim akan berada di surga begini, ya. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah, serta merenggangkannya sedikit, ya. Jadi begini, direnggangkan sedikit, ya, maksudnya bersama Rasulullah SAW ketika dia rajin menyantuni anak yatim. Ini ada riwayat Bukhari, Tirmidzi dan Abu Daud, Ahmad dan Nasai dari Sahal bin Sa'ad. Kemudian yang kelima adalah orang yang menyantuni anak yatim itu mendapatkan gelar abror, orang yang taat kepada Allah. Gelar apa? Abror, orang yang taat kepada Allah. Disampaikan dalam hadis, orang yang memelihara anak yatim di kalangan umat muslim, memberikannya makan dan minum, pasti Allah akan memasukkan ke dalam surga, kecuali ia melakukan dosa yang tidak diampuni, ya, dosa syirik tadi. Jadi berikan makan dan minum ini kepada anak yatim. Kemudian yang keenam, keutamaan menyantuni anak yatim adalah sebagai amal bekal di akhirat kelak. Sampun siap ya berangkat ke akhirat, ibu-ibu? Oh, insya Allah. Kapan bu? Bijing tuh Ben? Yang penting siap-siap ya. Penting siap-siap. Oke. Ya Allah alam ya. Tapi yang penting siap-siap. Usia bukan jaminan ya. Walaupun panjenengan tasik nem-nem ya. Tasik nem-nem kayak jenengan ya. Alhamdulillah tasik nem ya. Bukan jaminan ya, tapi yang jelas kita bersiap-siap semuanya. Ya, disampaikan dalam hadis, jika manusia mati atau terputus amalnya, akan terputus amalnya kecuali 3 perkara. Apa? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, serta anak soleh yang mendoakannya. Ya, anak soleh mungkin digabung dengan anak yatim tadi bisa mendoakan orang yang pernah menyantuninya. Jadi ini investasi akhirat kelak. Ya, kemudian yang ketujuh adalah keutamaan menyantuni anak yatim itu terhindar dari golongan pendusta agama. Naudzubillah min dzalik. Ya, dalam surat apa niku? Al-Ma'un, ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Dia yang mendustakan agama siapa? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan kepada anak miskin atau orang miskin. Jadi menghardik dan tidak menganjurkan memberi makan. Memberi makan ini penting. Alhamdulillah insyaallah tentang musola ini kan sering ya kita dipakani gitu. Kayak bintik dipakani. Pak Pardi dipakani. Ibu sekalian, alhamdulillah saya dikasih makan di sini, masya Allah. Ini termasuk pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ke-8 yang terakhir, jadi masih banyak dengan kedua. Dilembutkan hatinya. Jadi keutamaan menyantuni anak yatim itu dilembutkan hatinya. Ada seseorang yang mengadu kepada Nabi Muhammad tentang kerasnya hati. Kemudian Nabi menjawab,
silakan beri makan orang miskin dan usap kepala anak yatim. Jadi wonten atine keras nggih, atos nggih, niku dianjurkan memberi makan orang miskin dan mengusap kepala anak yatim. Lah anak yatim wis balik nggih mboten diusap, tapi wonten jadi betul. Kemudian yang ke-9 adalah mendapatkan pahala yang berlipat. Siapa saja yang menyeru kepada kebaikan, maka baginya pahala yang sama dengan orang yang mengerjakannya. Yang ke-10 yang terakhir terus kan. Barang siapa mengusap kepala anak yatim piatu laki-laki atau perempuan karena Allah, adalah baginya setiap rambut yang diusap dengan tangannya itu terdapat banyak kebaikan. Masya Allah. Jadi banyak